Gelar MVP Megawati buat pengamat dan semua orang kagum. Megawati kembali melangsungkan pertandingan yang cukup berat sekali saat menghadapi Hyundai di atas lapangan. Kehadiran Megawati bertarung melawan Hyundai itu bukanlah sebuah momen yang bisa dikatakan sangat tinggi sekali. Akan tetapi sebuah momen yang bisa kita anggap sebagai pertandingan yang menantang segala hala. Hyundai mentalitas Red Spark. Hyundai menantang kemampuan seluruh tim Red Spark dan tentunya Hyundai pun menantang seberapa kuat Red Spark bertarung menghadapi mereka satu sama lain. Sehingga tidak aneh jikalau di pertandingannya itu, baik Hyundai ataupun Red Spark, mereka masing-masing menunjukkan jatah bermain yang dianggap cukup maksimal. Kendati demikian, bagi Megawati pertarungan hari ini bukan hanya sekedar pertandingan biasa saja. Akan tetapi bagi Megawati di pertandingan kali ini adalah pertandingan penentuan yang menentukan nasib dari Red Spark sekaligus nasib dari keseluruhan tim. Kendati demikian maka dari itu kita bisa melihat pertarungan yang dilangsungkan oleh Red Spark ini. Mereka mencoba percaya diri, Red Spark menyerang dengan mencoba semaksimal mungkin dan Hyundai mereka menyerang dengan penuh kepercayaan diri yang tinggi sekali. Sehingga tidak aneh bahwa di pertandingan tersebut menjadi pertandingan yang sangat seru melebihi apapun. Hyundai sejak set pertama mereka langsung mengincar dua sosok yakni Megawati sekaligus dengan Vanja Bukilik. Tidak aneh sama sekali jikalau Hyundai sampai seniat itu untuk mematikan permainan Megawati ataupun Bukilik. Mengingat mereka berdua itu adalah matahari utama di mana Red Spark selalu meraih kemenangan lewat dua senjata tersebut. Kendati demikian, jika kita berbicara secara jujur dengan jauh lebih jelas sekali. Hyundai mereka mengincar Megawati sekaligus Bukilik langsung dengan pertahanan terbaiknya mereka masing-masing. Hyundai langsung menutup celah permainan Megawati, kemudian Hyundai mencoba membalikkan keadaan di set keempat sekaligus di set ketiga. Akan tetapi siapa yang menyangka bahwa peran permainan yang dicoba ditunjukkan oleh Hyundai itu malah menjadi senjata makan tuan. Di mana Hyundai malah gagal meraih kemenangan dan Red Spark berhasil mengkulitinya dengan skor menakjubkan. Kendati demikian, jika kita berbicara mengenai pertandingan Red Spark melawan Hyundai ini, memang yang menjadi perhatian utama tak melainkan adalah MPV-nya Megawati. Banyak sekali orang-orang yang berkata bahwa MVP-nya Megawati ini biasa-biasa saja dan dianggap karena memang beruntung bermain baik. Namun para pengamat membantah itu semua, di mana justru mustahil ada MPV yang meraihnya seperti Megawati. Bukannya apa-apa raihan MPV Megawati ini justru dianggap oleh para pengamat sebagai salah satu raihan MPV paling sempurna dan bahkan mustahil atau langka sekali bagi pemain manapun untuk menyamainya. MPV ini dianggap sebagai salah satu MPV paling sempurna yang dianggap mustahil diraih atau diulang oleh pemain manapun. Alasannya adalah sejarah, Megawati dirinya tak hanya meraih MPV saja. Di pertandingan Red Spark melawan Hyundai ini, di mana justru Megawati menjadi satu-satunya pemain Korea yang mampu mencetak sejarah besar yang sangat unggul sekali. Di mana dalam arahannya itu, Megawati dirinya mencetak sejarah dengan menjadi pemain Asia Tenggara pertama yang mampu meraih mencetak lebih dari 1000 poin. Laga penuh drama dan kontroversi antara Indonesia kontra Arab Saudi. Ya, laga antara timnas Indonesia kontra Arab Saudi dalam laga ke-6 kualifikasi Piala Dunia baru saja usai. Dalam laga yang berjalan di Stadion SUGBK itu, kedua negara tampil all-all demi meraih poin sempurna di laga tersebut.
bermain sebagai tim tuan rumah dan didukung 70.000 pendukungnya di SUGBK. Skuad asuhan Shin Tae-yong tampil luar biasa dengan berusaha mengimbangi tim kuat Asia, yakni Timnas Arab Saudi sejak babak pertama laga. Skuad Garuda di babak pertama laga tadi seolah ingin membayar kepercayaan publik sepak bola nasional akan kualitas permainan mereka usai dibungkam Jepang 0-4 pada Jumat lalu. Sekaligus membuktikan peluang ke Piala Dunia masih terbuka lebar untuk Indonesia. Skuad Aston Havrenal ingin mencuri poin penuh di kandang skuad Garuda. Usai di pertemuan pertama lalu, mereka ditahan imbang oleh Timnas Indonesia di kandang sendiri dengan skor akhir 1-1. Timnas Indonesia belum pernah mencicipi hasil kemenangan di round ketiga ini. Dalam pertandingan tadi langsung menurunkan 11 pemain terbaiknya untuk menghadapi Arab Saudi. Uniknya nama Eliano Renders akhirnya masuk dalam daftar susunan pemain skuad Garuda kontra Arab Saudi. Jalannya babak pertama tampil di depan supporter Timnas Garuda langsung bermain menyerang. Terbukti skuad Garuda berhasil mendapatkan peluang pertamanya menit. Laga baru dimulai lewat aksi sontekan Marcelino Ferdinand. Namun sayang sontekannya masih bisa digagalkan oleh kiper Arab Saudi dan juga tiang gawang Arab Saudi. Skuad Garuda kembali mendapatkan peluang keduanya pada keempat, usai sontekan Ragnar Orat-Mangun gagal dikonversi menjadi gol. Tidak berhenti sampai di situ. Pada menit ketu Rafael Strike juga mencoba melakukan sebuah tusukan one-on-one dengan kiper Arab Saudi, namun sang sontekannya masih melebar di sisi kanan gawang Arab Saudi. Kontroversi sempat terjadi pada menit ke-23 saat Yasin Habner melakukan pelanggaran ke pemain Arab Saudi. Wasit asal Uzbekistan membuat supporter Timnas jantungan. Saat di lapangan mengecek pelanggaran Justin Hubner via VAR, untung saja Justin Hubner hanya diganjar kartu kuning dari pelanggarannya tersebut. Akhirnya skuad Garuda berhasil menjebol gawang Arab Saudi pada menit ke-31 lewat kerjasama 1-2 Ragnar Orat-Mangun dengan Marcelino Ferdinand. Dengan satu gocekan, Marcelino berhasil menjebol gawang Arab Saudi, skor 1-0 Indonesia memimpin. Beberapa kali pemain Arab Saudi mencoba melakukan intervensi ke pemain Indonesia dan mencoba memancing wasit pertandingan untuk mengeluarkan kartu untuk pemain Garuda. Hingga babak pertama, usai skor 1-0 untuk unggulan skuad Garuda bertahan hingga turun minum. Melihat Eliano yang gak cuma jadi cadangan, bahkan gak masuk ke skuad utama Timnas Indonesia, dan hanya bisa menyaksikan pertandingan dari bangku penonton bersama Ivar Jenner yang memang gak main karena akumulasi. Pelatih Shin Tae-yong mendapatkan cukup banyak sorotan dan tekanan kali ini. Netizen tak sedikit yang mempertanyakan keputusan Ko Shin yang gak memasukkan nama Eliano di daftar skuad tim, padahal ia sudah dipanggil Timnas. Di mana sialnya Ko Shin justru mengeluarkan pendapat yang sedikit kontroversial menurut kami saat menyebut jika Eliano tak cukup baik. Jika melihat pengalaman track record hingga posisinya sebagai pemain pekole jawaban Ko Shin tentu tak masuk akal. Bagaimana bisa pemain seperti Eliano nggak cukup baik masuk skuad Timnas Indonesia yang mohon maaf masih diisi pemain yang secara kualitas dan pengalaman di bawah Eliano. Hal inilah yang kemudian memunculkan perdebatan termasuk jangan-jangan nih Ole bisa aja jadi cadangan nanti. Lantas apakah yang terjadi? Datang jauh-jauh dari Belanda untuk memenuhi panggilan dari Timnas Indonesia yang membutuhkan tenaganya demi membantu Timnas bertarung di kompetisi Asia. Eliano mungkin tak akan menyangka jika dirinya harus tersingkir dari skuad Timnas dan hanya bisa menonton pertandingan Timnas dari bangku penonton. Ya, tidak adanya Eliano defense pemain Timnas sendiri tak terlepas dari keputusan pelatih tim Garuda Ko Shin yang tak memasukkan nama Eliano ke dalam skuad Timnas Indonesia.
Dan itu sudah terjadi di 2 laga terakhir. Mulai dari laga kontra Cina di mana kita kalah 2-1 dan terbaru kembali terjadi di laga kontra Jepang saat Indonesia kalah dengan skor 4-0. Meski begitu, Liano coba untuk tegar. Dari berbagai sorotan kamera, kita bisa melihat bagaimana Liano coba untuk menyembunyikan kesedihannya. Meski kita tahu itu tak bisa ia lakukan. Turun ke lapangan untuk mengikuti momen emosional bersama para pemain lain. Lihatlah momen saat dengan respek Liano menyelami para pemain yang ada di lapangan. Berjalan sendirian dengan kedua tangannya digenggam di depan. Kalau menurut pembacaan gerak tubuh momen atau gaya berjalan Liano ini menggambarkan jika dirinya tengah merasa canggung, gelisah atau tidak yakin. Sederhananya, berjalan dengan menggenggam tangan di depan adalah cara menenangkan diri atau mengalihkan rasa tidak nyaman. Atau momen berikut ini di mana ia sendirian berjalan di area hotel. Dalam sebuah cerita, Liano bahkan dijelaskan mondar-mandir sendirian di area hotel. Duduk dan bolak-balik. Sebelum salah satu akun yang menjelaskan momen tersebut menghampiri Liano dan berbincang sambil meminta foto. Usai laga saat Kosin ditanya soal keputusannya tak memasukkan nama Liano di daftar skuad timnas, Shin Tae-yong justru mengatakan, jika Liano tak cukup baik, ia menilai Liano tak baik untuk masuk skuad. Di mana tentu saja ini menimbulkan banyak perdebatan gimana bisa Liano gak cukup baik masuk timnas Indonesia. Mendengar jawaban itu kami pun terkejut. Pasalnya, jika melihat pengalaman Liano hingga posisinya saat ini yang berada di tim R Divisi Perswolle, agak nggak masuk akal menyebut Liano nggak cukup baik sehingga ia tak dimasukkan ke skuad timnas. Perhatikan deh statistik berikut ini. Di usianya yang baru 24 tahun, Liano ini sudah punya banyak sekali pengalaman bermain di Eredivisie. Memang musim ini ia lebih banyak cadangan, tapi bukan berarti ia kehilangan kemampuannya tiba-tiba kan. Ia bahkan masih punya match per performa yang lebih banyak daripada Marcelino hingga Nathan, atau bahkan saat dibandingkan dengan Ivar Jenner yang baru main di tim Young Ultra. Apalagi kalau dibandingkan pemain yang masih bermain di Liga 1 hingga pemain yang jarang banget dimainkan seperti Arhan di Korea. Sekali lagi menyebut Liano gak cukup baik untuk masuk ke skuad timnas adalah pernyataan bumerang yang gak masuk akal.